Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Rasa malu benteng keimanan. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Tadi guru-guru kita telah memberikan tausiah yang luar biasa sekali bagaimana keutamaan dari rasa malu itu, dan juga malu adalah bagian daripada, yaitu rasa malu ada yang terpuji dan juga yang tercela. Nah, kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada Ibu Susi ya Ibu ya, udah senyum-senyum ke saya nih, sudah siap mengajukan pertanyaan. Boleh berdiri Ibu Susi dan nanti akan dijawab oleh Habib Muhammad Syahab. Iya, bismillah Ibu. Oke, dibantu mungkin sama Ibu yang lainnya. Oke, silakan Ibu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Susi dari Majelis Ta'lim Al-Muntadun. Saya ingin bertanya pada Habib, mengapa orang yang tidak memiliki rasa malu sering terlihat berani melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil mendekat ke jamaah Habibana biar semakin akrab dengan para jamaah kita ini. Siap. Masjid Memang orang yang Al-Muhtadun. banyak maksiat nih malunya sudah hilang emang Ibu. Udah putus urat malunya Sudah ya. putus. Nabi SAW diingatkan, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Nabi itu diingatkan, dan ini buat kita semuanya. Kalau kau sudah tidak punya malu, artinya kau sudah tidak punya malu, fasna ma syi'ta, lakukan yang kau inginkan. Ya, terserahlah kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya terserah kalau sudah tidak punya malu. Makanya tapi tanggung akibatnya. Allah juga enggak malu-malu masukin dia ke neraka. Kan begitu? Oh saya pokoknya saya hidup, saya pengen buat begini, saya pengen berbuat gini, saya pengen berbuat begini. Kata Nabi, fasna ma syi'ta. Lakukan, kalau kau sudah tidak punya malu lakukan. Tapi ingat, Allah juga akan melakukan, terserah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang nih ibu ngaji, bapak-bapak ngaji, ya. Saya mau tanya, kan kadang-kadang nih orang posting lagi pengajian, suka malu posting pengajian. Kira-kira menurut ibu-ibu, kalau kita ngaji di posting atau jangan? Bapak-bapak nggak usah dah, ibu-ibu aja. Kira-kira kalau kita nih mau pengajian di posting atau jangan? Orang kalau tanya saya posting, kenapa? Membantu menyebarkan kebaikan, nggak perlu malu. Lah orang posting kemaksiatan nggak malu, kenapa kita posting kebaikan malu? Adapun sombong tidak sombong itu pribadi, individual kita bisa jaga hati kita dengan niat apa? Biarin, kita niatnya apa? Niat kita nggak bisa ngajar nih, tapi niatnya mudah-mudahan teman ada yang mau ikut pengajian, saudara ada yang mau ngikut pengajian. Itu malu yang nggak malu yang tadi Ustadz bilang yang kurang bagus. Makanya orang Masya Allah, na'udzubillah min dalik, orang yang tidak malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan menyesal nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat tidak akan malu-malu memukulnya. Malaikat tidak akan malu-malu membantu untuk menyiksanya. Malaikat tidak akan malu-malu menyebloskannya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia bermaksiat dengan terang-terangan. Jangankan begitu, bermaksiat dengan tidak terang-terangan pun disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Hasan Al-Basri sampai mengatakan, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan, ittaqillah anta syubba syaitan wa anta sodiguhu fissir. Kalau kita kesendirian bermaksiat itu berarti kita sudah nggak punya malu sama Allah. Kita maksiat semua apa? Buah si malakama. Ya, artinya kita maksiat terang-terangan, nggak malu sama Allah, nggak malu sama manusia. Kita maksiat dalam kesendirian, kita nggak punya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya bukan berarti kalau begitu saya maksiatnya ngumpet-ngumpet aja biar Allah nggak tahu, salah. Maka dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, ittaqillah, hei kalian manusia, takutlah engkau kepada Allah. Anta syubba syaitan, kau hina-hina itu setan, kau cela-cela setan, kau cela-cela perbuatan setan. Tapi masalahnya apa? Masalahnya wa anta sadiguhu fissir. Masalahnya kau teman akrabnya setan ketika sendirian.
Kan begitu. Berarti kita tidak punya malu. Teman akrab setan nyari. Teman-teman akrab orang yang nggak punya malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dicari sama setan. Ya. Kenapa? Bisa menemani mereka nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Jadi ya menyeramkan sekali. Jadi buat kita nih punyalah sifat malu itu kita jaga. Sifat malu itu misal maaf orang yang korupsi atau orang yang ngambil haknya orang lain, dia nggak malu. Dia akan berikan makanan anak-anaknya uang yang seperti itu kan namanya maksiat namanya. Baik. Itu namanya maksiat. Dia tidak malu seperti itu. Dia beli tuh uang maksiat, uang tidak punya malu itu kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Maka semuanya kena imbas daripada perbuatan orang yang tidak tahu punya malu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Habibana atas jawabannya yang disampaikan oleh Ibu Susi tadi pertanyaannya. Nah,